Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kelas pagi. Kali ini bersama saya Armanda Prastian Pratama, dosen dari Komunikasi dan Penyiaran Islam Universitas Al-Qolam Malang. Pernah nggak kalian lihat komentar di media sosial yang isinya hanya perang kubu? Ada yang bela mati-matian, ada yang bahkan menghina, mencaci habis-habisan. Beberapa waktu yang lalu ada isu yang sangat ramai diperbincangkan dan yang mengherankan, banyak dari komentator yang berkomentar di kolom komentar tentunya tidak benar-benar memahami isi dari beritanya. Mereka hanya memihak secara keras, memihak secara emosional. Dan yang mengherankan lagi, kenapa orang bisa begitu mudahnya menyerang orang lain di media sosial? Hal ini setiap hari muncul. Di timeline penuh debat, mereka saling serang, berkomentar kasar, sangat mudah berkomentar kasar. Dan mereka merasa paling benar, itu anehnya. Padahal belum tentu mereka memahami dan informasi yang mereka terima itu memang benar adanya. Dari sana muncul beberapa pertanyaan. Apakah informasi yang kita lihat itu netral? Atau sebenarnya kita hanya melihat informasi yang hanya ingin kita lihat saja? Ada survei yang saya ambil dari salah satu jurnal yang diterbitkan oleh jurnal UMB. Surveinya dilakukan pada generasi milenial dan generasi Z atau Gen Z, yang menunjukkan bahwa 72% pengguna sosial media hanya melewati, di skip konten yang menurut mereka berpandangan berbeda atau memiliki sudut pandang berbeda dari yang mereka inginkan. Dan 64%-nya hanya aktif berinteraksi dengan konten yang sesuai dengan apa yang mereka pikirkan. Kemudian 63%-nya merasa pendapat mereka semakin diperkuat oleh algoritma. Dan 58% mengaku sulit berdiskusi dengan orang yang memiliki pendapat yang berbeda. Kemudian dari data-data tadi, coba akan kita bahas 5 poin utama. Yang pertama terkait dengan filter bubble. Yang kedua terkait dengan echo chamber. Ketiga, dampaknya pada cara kita berpikir. Kemudian keempat, dampaknya pada etika komunikasi kita. Dan yang kelima adalah bagaimana cara kita keluar dari filter bubble atau gelembung informasi tadi. Semoga nanti dari video yang singkat ini kita semua sadar bagaimana cara kita bijak dan objektif dalam menggunakan sosial media, agar kita bisa lebih kritis, etis, dan terbuka. Yang pertama kita bahas terkait dengan filter bubble. Bagaimana kita bisa terjebak dalam sebuah gelembung informasi. Filter bubble terjadi ketika algoritma platform sosial media menyajikan konten berdasarkan preferensi, interaksi, dan kebiasaan kita dalam menggunakan sosial media. Ini saya ambil dari jurnal yang diterbitkan oleh ITTC. Kemudian saya ambil lagi dari jurnal UMB, salah satu jurnal di sana. Studi di Indonesia menunjukkan hal ini terjadi pada generasi milenial dan Gen Z. Mereka mengakui bahwa timeline-nya dipenuhi oleh konten yang sesuai dengan pandangan mereka sendiri. Karena terlalu sering melihat konten yang sama, akhirnya algoritmanya ikut apa yang mereka inginkan, disuguhkanlah informasi yang sekiranya mereka inginkan. Dampaknya apa? Kita jarang, bahkan mungkin tidak pernah melihat konten dari perspektif sebaliknya, dari perspektif yang berbeda. Seolah kita hidup dalam gelembung informasi yang nyaman. Padahal informasi yang kita terima itu aslinya adalah sangat sempit. Karena ya hanya itu saja yang kita bahas, yang kita lihat. Yang seolah-olah bahwa kita sudah berwawasan luas, padahal ya hanya itu saja yang kita lihat. Ini dapat berbahaya karena membentuk kebenaran semu, kebenaran yang kita anggap benar walaupun kita belum tentu bahwa itu memang benar adanya.
Kita pikir sudah tahu banyak, sudah berwawasan luas, padahal yang kita lihat hanya versi yang kita inginkan sendiri. Yang kedua terkait dengan echo chamber atau gema yang memperkuat bias dan polarisasi. Echo chamber terjadi ketika kita tidak hanya menerima konten yang sejalan, tetapi juga kita melakukan interaksi, entah itu melakukan like pada konten tersebut, berkomentar, kemudian sharing dalam komunitas yang memiliki pola pikir yang sama dengan kita, komunitas yang homogen. Riset tadi yang saya sebutkan di awal yang menunjukkan bahwa 64% pengguna lebih aktif berinteraksi dengan konten dari komunitas yang sepemikiran atau memiliki pandangan yang sama dengan kita. Hasilnya, opini dan pandangan kita akan diperkuat terus-menerus oleh konten yang serupa, yang membuat kita merasa lebih benar. Kita merasa ada di pihak yang benar, karena konten yang kita lihat adalah konten yaitu itu saja. Kemudian saat melihat konten dari luar echo chamber, itu hanya di skip, dilewati saja, karena kita tidak suka dengan isi konten tersebut yang berbeda pandangan dengan kita. Kemudian dengan begini, perspektif berbeda akan sulit untuk masuk di pola pikir kita, sehingga mempersempit ruang dialog. Empati kita terhadap pendapat orang lain yang jelas berbeda pandangan dengan kita akan semakin melemah. Dari survei yang disebutkan di awal tadi, 63% responden merasa opini mereka diperkuat oleh feed media sosial, yang artinya feed di media sosial ikut membentuk identitas dan kemantapan kita untuk berpendapat. Sementara 58% responden merasa sulit berdiskusi dengan orang yang memiliki pendapat berbeda, yang mempersempit ruang dialog tadi. Akibatnya apa? Ketika ada isu kontroversial, bukannya berdialog, pengguna media sosial sering langsung terjun ke kolom komentar, dan berakhir banyak yang menghina, mencaci, mencerca, bahkan tidak jarang ada serangan yang mengarah ke arah personal. Etika komunikasi seperti sopan santun, empati, dan menghargai perbedaan pendapat semakin terpinggirkan. Komunikasi bukan jadi reflektif, tapi malah jadi reaktif, saling serang, saling memberikan reaksi yang negatif tentunya. Kemudian ada resiko nyata dari dampak-dampak negatif tadi. Menimbulkan disinformasi, polarisasi sosial tentunya, kemudian sampai ke tahap ujaran kebencian. Echo chamber dan filter bubble bisa jadi lahan subur bagi disinformasi, karena informasi yang masuk jarang diverifikasi. Kita hanya menerima informasi yang nyaman, tidak melakukan konfirmasi apakah data ini benar atau tidak. Dari studi global yang di dalamnya termasuk analisis di media sosial dan internasional menemukan bahwa komunitas yang homogen tadi, yang nyaman tadi dengan informasi yang sependapat, bisa membawa pengguna lain ke pola komunikasi yang penuh dengan kebencian, dan ujaran kebencian itu bisa menyebar keluar komunitas yang semula. Artinya, echo chamber bukan cuma soal perbedaan pendapat, tetapi potensi nyata bagi polarisasi, konflik sosial, bahkan konflik nyata yang dibawa ke dunia nyata akhirnya. Padahal awalnya berawal dari dunia media sosial. Dan jika ini dibiarkan, ruang publik digital bisa menjadi medan perang opini, bukan lagi tempat dialog sehat dan konstruktif atau membangun. Bagaimana cara kita bisa keluar dari gelembung informasi yang menyesatkan tadi, agar kita bisa menjadi pengguna sosial media yang lebih kritis dan etis? Langkah yang bisa kita lakukan adalah yang pertama, kita bisa follow, bisa mengikuti, atau kita hanya bisa dengan hanya melihat konten-konten dari perspektif yang berbeda dari zona nyaman yang kita anggap benar tadi. Jangan hanya lakukan like what you like, biarkan pikiran kita terpapar sudut pandang dari orang lain. Kemudian yang kedua, berinteraksi secara selektif.
baca dulu, simak dulu sampai tuntas, termasuk dari kolom-kolom komentar. Ingat bahwa banyak sekali pengguna yang melewati atau skip konten kontradiktif karena mereka merasa tidak nyaman, karena beda dengan pendapat mereka. Yang ketiga, kita latih literasi digital, cari tahu latar belakang info, siapa penulisnya, apakah sumbernya kredibel, apakah ada data valid yang mendukung. Hindari menyebarkan hoax karena terbawa rasa benar dari kelompok homogen atau kelompok yang kita anggap nyaman. Yang keempat, gunakan etika komunikasi secara hormat yang menggunakan empati, keterbukaan terhadap perbedaan. Kita boleh melakukan kritik, tapi dengan argumen, bukan dengan hinaan, bukan dengan cacian, bahkan serangan personal. Dan yang kelima, sadari bahwa algoritma dan kebiasaan kita dalam menggunakan sosial media bisa mempengaruhi feed dari sosial media yang kita gunakan. Dan kita bisa memilih untuk melawan pola-pola tadi. Kita bisa menggunakan sosial media secara lebih objektif lagi. Dan kita bisa menjadi pengguna aktif, bukan lagi pasif. Dengan cara ini, kita bisa memperluas perspektif, menghindari polarisasi, dan menjaga etika di dalam komunikasi digital. Nah, kesimpulannya, media sosial hari ini bukan hanya sekedar ruang bagi meme atau chat ringan saja, tetapi ruang yang bisa membentuk cara kita berpikir, bersikap, dan bertindak. Data dari riset yang menunjukkan bahwa banyak sekali dari kita, terutama milenial dan Gen Z, terjebak di dalam filter bubble dan echo chamber atau gelembung informasi tadi yang kita anggap nyaman. Dan ketika kita terus berada di dalam gelembung itu, etika komunikasi digital bisa terkikis, empati kita dalam menggunakan sosial media melemah, dialog untuk berdiskusi hilang, sehingga meningkatkan polarisasi. Tapi kita masih punya pilihan. Kita bisa sadar, membuka diri, berpikir kritis, dan menggunakan media sosial secara lebih bijak. Mulai hari ini, mari kita ikuti ataupun setidaknya sekedar melihat konten-konten dengan pandangan yang berbeda. Ingat, baca sampai tuntas, simak sampai tuntas, termasuk di komentar. Kemudian latih literasi digital, ajak teman-teman untuk berdiskusi dengan etis, bukan dengan emosi. Kemudian jangan lupa share video ini ke teman-teman yang sering terjebak di dalam filter bubble dan echo chamber tadi. Semoga kita bisa bijak dalam menggunakan sosial media dan lebih objektif lagi. Sampai jumpa di kelas pagi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.